Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, alhamdulillah ya, di malam hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan, bertemu juga dengan anak-anak kita dari Sending Wakasio yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan semangat pula gitu ya. Coba kalau di rumah lagi pada ngapain? Giler, ya. Yang cowok lagi nyimeng, ya. Aris ngeleng, pakai posting, ya. Nah, saya dengan melihat kondisi kalian saat ini di sini, semangatnya benar-benar menggebu. Kenapa enggak? Mengingatkan saya dulu, ya, zaman training, ya, gini-gini kan saya juga ex, ya, saya juga ex Jepang, ex training, ya. Dulu saya di mana namanya di Tangerang masa training saya. Yang namanya masa training nggak ada yang enak, ya, semuanya berat, semuanya tai hang, ya, nggak ada yang nikmat dah. Karena apa? Tentunya lembaga sending, lembaga pengirim ke Jepang itu tidak akan memberikan posisi yang enak memanjakan anak-anak didiknya untuk dikirim ke Jepang. Karena apa? Pastinya itu sudah jelas akan menjadi bumerang atau menjadi suatu hal yang membahayakan. Karena apa? Komplain. Tidak kan? Kami tidak tahu teman-teman semua ini datang dari mana. Ya. Tipe anak seperti apa kalian selama di rumah kita nggak ada yang tahu. Ya. Ada yang anak manja, anak yang nggak pernah merantau, ya, hidupnya cuma di rumah aja. Di rumah pun hanya tahu, ya, kampung sebelah gitu. Apapun disediakan sama orang tuanya. Pingin ini ada, pingin itu ada, tinggal minta. Bangun tidur terserah, ya, mau bangun jam 8, mau bangun jam 9 pagi terserah. Nggak sholat pun terserah, nggak ada yang ngatur kalian. Jelas kan? Nggak ada yang ngatur. Nah, dari itu semua kami sebagai lembaga sending yang memiliki tanggung jawab, ya, ketika anak dites kontrak itu sama saja dari pihak user atau pihak Kumia itu udah, bro, saya titip anak-anak, saya tunggu di Jepang. Kata-katanya simpel ya, tapi kandungan di dalamnya lengkap banget. Bahasa jelas, harus bagus. Ya, dilatih deh minimal nanti di sana kalau masuk perusahaan kita nggak kesulitan untuk komunikasi. Ya, yang berikutnya mental. Jangan sampai ya banyak loh keadaan anak-anak sampai sana merasa tidak sesuai, ya, kenyataan. Loh kok kayak gini sih? Akhirnya nggak kuat, nangis, mewek, curhat di media sosial, kabur. Tidak sih? Maka harus kami siapkan mental, fisik, ya, karena itu tadi. Siapa tahu kalian di rumah itu ya kaum rebahan, hanya tidur, bangun, makan. Ya, selain itu nggak ada yang kalian kerjakan, main HP di rumah. Ya, karena semuanya fasilitas disediakan sama orang tua. Ya. Nah, fisiknya berarti kami siapkan, karena di sana kalian akan menghadapi dunia kerja. Ya, judulnya aja magang, betul. Saya juga di sana sebagai seorang training magang. Ya, tetapi kita di sana ya kerja, mengeluarkan keringat, tenaga. Di sana benar-benar kita kerja, ya, di suatu perusahaan. Kemudian barulah nanti kita setiap tahunnya akan menghadapi ujian, ya, dari COVID kalau saat ini. Kalau saya dulu masih info, ya, saat ini udah COVID. Kalau 1 tahunnya itu kalian ujian gagal di tahun pertama, ya, kurang lebih sekitar 8 bulanan kalian nyampe Jepang, 8 bulan kalian akan ada ujian COVID. Ketika kalian gagal, kalian akan pulang. Makanya dari omongan tadi, bro, saya titip nih anak-anak sama kamu, kandungannya banyak, ya, bahasa Jepang, fisik, mental, disiplin kita siapkan, ya, tanggung jawab besar itu di pundak. Jadi bukan saya mewakili Udin, mewakili tidak, ya, saya tidak ke Jepang, bukan. Kalian mewakili, ya, keluarga, mewakili lingkup wilayah kalian dari mana, Ponorogo, Batang, Pekalongan, Tegal, ya, mewakili
Udah gitu mewakili sendingnya mana? Wakasio. Dan yang lebih utama lagi mewakili apa? Indonesia. Indonesia di pundak kalian. Ya. Kalian sekarang mungkin dibilang, oh dasar anak Indonesia, ya masih biasa aja. Coba nanti ketika kalian sampai Jepang, ya orang Jepang, pria Indonesia, ya di sini panas masuk ke Arctic jelek. Ya, pria Indonesia, damai nih, osoy, tambah. Ya. Dengar kata-kata Indonesia itu benar-benar panas banget karena apa merasain? Oh kita orang Indonesia diteriakin gitu amat sih. Bisa jadi apa? Karena itu tadi kurangnya persiapan. Jadi banyak hal yang kami persiapkan terhadap kalian. Ya, tentunya yang saya sudah sampaikan di awal ketika kalian datang. Selamat datang di Lembaga Seni Wakasio. Selamat datang di Diklat Praterbang. Ya, dan mulai ini kalian akan kami kerjain. Kalian akan kami kerjain. Ya, enak nggak orang dikerjain? Lagi enak-enak bangun, lagi enak-enak tidur, dibangunan, dibangunkan apa? Waci, oke? Jaga malam, jaga motor padahal kampungnya udah aman, ya? Coba, enak nggak? Nggak enak kan? Jaga malam, ngantuk kan? Nggak enak, perih, pedih. Banyak lagi tugas, matiin lampu, ngecek air, ngecek kendaraan, ngecek helm, ya? Yang sebenarnya itu nggak usah dilakukan aja, harus dilakukan. Ya. Lanjut tidur lagi, subuh jam 4 harus sudah bangun. Padahal kalian di rumah biasanya bangunnya jam 8, jam 9 itu subuh bablas dirapel. Ya. Nanti pas Idul Fitri baru sholat sekali, ya setahun sekali sholat di masjid. Tidak sekali di sini harus bangun pagi. Tanya enggak? Tanya. Tidak ada yang enak, ya. Tidak ada yang nikmat. Ya. Itu yang saya rasakan dulu. Ya, itu yang saya rasakan dulu. Tetapi syukur alhamdulillah. Kenapa? Saya bisa bertahan sejauh ini, ya. Bahkan menyelesaikan semua kontrak-kontrak saya dulu zaman training selesai. Habis itu saya kerja lagi di Marsip, di kapal selesai juga tanpa ada masalah. Sekarang alhamdulillah saya kerja di satu lembaga sending, jadi instruktur, bisa kasih pengalaman saya, bisa kasih motivasi saya dulu. Ya, karena apa? Karena hal-hal berat. Hal-hal beratlah yang perlu dilatih, bukan hal-hal yang nyaman dan enak, ya. Bangun tidurnya jam 8 pagi aja, habis itu langsung nggak usah mandi, ngiler-ngiler nggak apa-apa, belajar, bisa nggak? Bisa. Ngapain dilatih? Bohong bangunnya siang, ya nggak? Habis itu nggak usah soji ya, nggak usah soji apa? Kebersihan, nggak usah olahraga, habis itu tidur, bisa nggak? Sekarang nggak usah belajar, tidur, bisa nggak? Bisa. Coba dibalik, ya. Bangunnya harus jam 4 pagi. Saya nggak mau tahu, yang telat saya hukum. Ya. Habis selesai belajar, capeknya kayak apa? Bersih-bersih. Saya nggak mau tahu. Pak ini udah bersih, bodo amat, bersihin lagi. Ya. Dan itu lagi enak-enak tidur, bangun, wajib jaga malam karena ini tanggung jawab kamu, tugasnya kamu. Bisa nggak ya kayak gitu? Bisa, tapi berat untuk dilakukan. Nah, makanya segala sesuatu yang berat patut dilatih. Pasti dilatih. Ya. Kenapa lembaga-lembaga dulu yang dasar mungkinnya tidak melakukan hal ini? Tidak beda dengan halnya lembaga khusus seperti biasa. Paling masuk ke LPK, belajar bahasa Jepang 2 jam, habis itu pulang. Karena apa? Mereka tidak bertanggung jawab terhadap kalian selama kalian di Jepang. Apapun yang terjadi sama kalian nanti di Jepang, bodoh amat. Yang penting kalian lulus tes, saya dapat duitnya, warin urusan. Betul? Beda dengan kami, lembaga sending. Kalian kontrak sekarang lolos, sampai nanti kalian di Jepang 3 tahun, kamilah yang bertanggung jawab. Kamilah orang tua kalian. Jadi kalau ada apa-apa sama Ida, saya yang dipanggil. Ya, pihak perusahaan Jepang komplain, kita yang kena. Idanya kena apa-apa, antar negara ada apa-apa, kita yang kena karena kita sebagai lembaga sending. Makanya saat ini yang terjadi dengan kalian, orang tua kalian cerewet, kami akan lebih cerewet lagi.
Karena sekarang dan nanti sampai 3 tahun kalian di sana, kami akan menjadi orang tua kalian. Ya. Kemarin ya ada kasus Mas Teddy, itu adalah Isa Kensetsu, betul ya? Isa Kensetsu. Hari ini sudah disidangkan. Karena apa? Bermasalah. Jadi jangan pikir kita di sini tenang, padahal stres kepala kita. Ada permasalahan di sana. Ya, jadi di Jepang kena pukul, kena senggol, kalau kerja disewek di Jepang. Yang namanya orang bisa sabar betul, bisa sabar betul. Tapi sabar ada batas, ada batas. Tiap orang beda-beda. Ya, dan saya di sini pun sama. Selama kalian kuat sabar, nah. Tapi ketika kalian sudah tidak bisa sabar, cukup. Jangan selalu ditahan. Saya takutnya ada hal yang membahayakan. Terus bagaimana saya? Nah, bagaimana kalian menjadi seorang peserta magang yang baik di sana adalah melakukan laporan. Ya kan? Selama di Indonesia siapa yang bertanggung jawab? Makasih. Setelah kalian di Jepang, kalian ada yang namanya KUMIAI, ya, atau AO, Accepting Organisasi, atau organisasi penerima. Beliaulah sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap kalian di sana. Jadi ketika kalian ada apa-apa, jauh-jauh ke sini, kan Taiheng, langsunglah laporan pada perusahaan pengawas. Nah, karena anak-anak kan di sana perusahaan pengawas, walaupun ada orang Indonesianya, kadang-kadang kan nggak akrab-akrabnya sama sensei, betul nggak? Nah, akhirnya Ida, ya, Teddy curhatlah sama sensei. Sensei, aku bla bla bla, hari ini aku nggak boleh kerja dan besok aku nggak boleh kerja. Oke, nah masalahnya apa? Oh, ternyata laporan. Ya, saya selama ini itu kita kalau kerja kayak aneh banget, serba salah deh, gini salah, gitu salah, dimarahin, gitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya orang Jepang tidak semuanya baik, ya, tidak semuanya waras. Sama lah kayak di Indonesia, ya, kayak Bu Viro pernah cerita kan, waktu lagi kerja diomongin ya kebun binatang keluar semua, ya. Itu kerja udah bener misalnya, nah kadang-kadang akan ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Makanya kalian dipersiapkan dengan pelatihan ini. Tidak kan? Apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan dengan berkomunikasi yang baik. Jangan sampai kalian memutuskan hal terhadap perkara yang sebenarnya kalian nggak tahu. Jadi berdiskusilah dengan orang lain. Saat ini karena kalian ada penanggung jawabnya yaitu lembaga sendiri, Makasio, dan ada punya di sana. Berkomunikasi lah, saya ada pengalaman kayak gini, gimana baiknya? Oke, Duh, Mas, laporan langsung kumia, ya. Berikan catatan selengkap mungkin. Baru kalau kumia tidak menanggapi, kami turun. Gitu. Jadi ada tahapannya. Alhamdulillah saat ini sudah selesai, tadi dirapatkan. Jadi tidak serta-merta, maaf ya, kadang-kadang di media sosial nih pada berbicara, ya, ngalor ngidul. Kadang-kadang orang-orang yang belum paham di Jepang seperti apa, katanya, alah kerja dulu ke Jepang, kita aja dijajah, ke sana mau dijajah lagi. Ada kan kata-kata seperti itu. Nah, kadang-kadang saya, aduh ini orang udah pernah magang di Jepang belum, gitu ya. Saya kan udah pernah ke sana. Sesungguhnya kita tidak dijajah di sana. Karena walaupun kita bekerja di Jepang, kita memiliki hak dan perlindungan hukum yang jelas. Jadi jangan sekali-kali di sana kalian tahu tuh di gimana kalian, oh pasrah, saya kan orang Indonesia, ya ini bukan negara saya pasti tidak akan mendapatkan perlindungan. Ya, nggak ada hal seperti itu ya. Yang ada ketika ada masalah laporkan, bisa diselesaikan. Ya, selama ini jangan dibilang nggak banyak kasus di Jepang, banyak. Tapi alhamdulillah selama ini anak-anak kami di sana, karena dengan banyaknya pelatihan dan pengetahuan selama di lembaga pelatihan, mereka mengerti. Dan saya bersyukur, mereka apa-apa itu pasti ngobrol, pasti curhat. Sensei ada masalah A, B, C, D, F, G gimana ya? Laporin sama Kumie. Alhamdulillah Kumie kita juga itu orang-orang yang ya, dari Okinawa ini terutama ya, yang saat ini kita bekerja sama. Itu dulu pondokannya di Tebuir, ya. Jadi orang Jepangnya tapi bener-bener itu kalau Islam kuat banget dah. Gimana enggak coba? Yang namanya sama anak-anak sayang banget. Dia itu enggak ada yang namanya bela orang Jepang, bela perusahaan, bela anak Indonesia, enggak. Yang ada yang mana yang benar, yang mana yang salah. Segitu hebatnya saya benar-benar. Sampai saya pernah disalahkan. Ya, saya waktu itu dibilang, "Tapi
Jangan sekali-kali kamu bilang ke anak-anak untuk sabar. Ketika ada masalah, jangan sekali-kali kamu nasihati mereka untuk bersabar. Ketika ada masalah, ya berbicara. Ketika ada masalah, ya ngomong. Ngomong sama saya sebagai pemimpin. Saya di sini adalah organisasi pengawas. Ketika ada perusahaan yang tidak benar, tidak memberikan hak-haknya dengan baik, tidak sesuai prosedur dan aturan, saya bisa kubi mereka. Maksudnya apa? Karena mereka sebagai pemimpin, kalau lo nggak benar, perusahaan kamu nggak saya kasih jatah training lagi. Itu ancamannya. Dan perusahaan Jepang akan kesulitan kalau nggak dapat anak training di perusahaannya. Ya, orang Jepang yang udah tua-tua, letoy-letoy gitu ya. Kan yang kuat-kuat anak-anak Indonesia gitu ya. Oh gitu ya. Nah mereka akan tanya, maka mereka biasanya rata-rata akan patuh. Nah itu tadi udah disidangkan sorenya tadi, sore tadi jam 3. Ternyata berbelit-belit tidak diakui, tetapi bukti-bukti kan sudah ada. Akhirnya dah. Sekarang perusahaan itu ya, perusahaan itu udah tidak bisa menerima anak training lagi. Sayangnya. Udah sekarang anak-anak Indonesianya diambil alih. Sekarang mereka tinggal di training center, suruh nunggu 1 bulan untuk dicarikan perusahaan yang sama bidangnya. Yes kan? Tidak bisa pertama-tama saya langsung pindah ke tagging, pindah ke ini. Padahal job dia misalnya kata waktu gitu ya. Dia harus ke bidang yang sama di kata waktu. Nah maka dari itu harus bersabar. Tidak kan? Rumit, berat, tapi kalian tidak usah memikirkan itu karena itu urusan kami. Yang perlu kalian laksanakan adalah gambar teh. Ya, tujuan awal kalian apa? Ya, kan udah ada kan hafalan di Mensatsu, ya. Apa? Nihonga iku mau kutekiwa okane utamete, ya. Habis itu ditanya mau ngapain bingung, ya, karena modelnya model rekaman hafalan. Ya. Tujuannya cari duit, memperbaiki perekonomian keluarga, ya enggak? Ingat itu baik-baik dan jadikan itu landasan untuk kalian bisa gambar teh di sana. Yes, kan? Yes. Okay. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Semuanya harus dibayar. Dengan apa? Dengan perjuangan dan pengorbanan. Saat ini teman-teman yang ada di depan saya, Ibu Viro, Bu Evi, ya, meninggalkan keluarganya yang disayang di rumah, betul? Anaknya, suaminya, ya, yang masih membutuhkan belayan kasih sayang bapaknya terutama ya. Ditinggal, ya enggak? Berjuang saat ini di sini, sampai nanti di Jepang belum tahu kondisinya kayak apa. Pastikan kalian harus sampai finish itu kan. Ketika ada masalah, berdiskusilah dengan kami, kita selesaikan bersama masalah. Yes kan? Jadi jangan sekali-kali tahu aku gini. Kalian putuskan sendiri. Saya tidak kuat, saya pulang aja, saya kabur aja, malah menambah kerumitan masalah tersebut. Oke? Jadi semuanya harus kalian bayar. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya butuh perjuangan. Wakasio, saya sama Saco, ya, mendapatkan semua ini. Mungkin kalian berpikir, oh, Anda beruntung, Anda bejo. Tidak, Anda bejo. Kalau orang Jawa kan gitu, wah, Wakasio bejo aja. Ya, tidak ada yang bejo, ya, tidak ada yang gratis, tidak ada yang instan. Kami bekerja keras. Wakasio bekerja keras sampai sebesar ini. Ini 2000 berapa? 2023. 13 tahun kami berusaha. 13 tahun lah. Bisa pahami itu? Tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah, tidak ada yang bejo. Sekalipun mereka berkata bejo sama saya, kebejoan itu berproses selama 13 tahun. Di mana kami kurang tidur, di mana kami kurang makan, di mana kami bayar kebahagiaan kami saat itu dengan perjuangan dan perjuangan, dengan keringat, dengan usaha. Kami kurang tidur, kami kurang bahagia saat itu. Sampai sekarang udah 13 tahun berlalu, Wakasio sudah sebesar itu. Menyangka
Saya tidak menyangka itu. Saya tidak menyangka. Sesungguhnya saya Eko Saco, tim yang ada di sini, kami semua bekerja keras melampaui batas, melebihi siapapun. Jadi itu tadi. Jadi ingat itu baik-baik. Laksanakanlah kegiatan kalian saat ini, jangan sampai hentikan langkah kalian. Berhentilah jika kalian itu mati atau lumpuh total. Selama masih ada jalan, selama masih ada kesempatan bergerak, ya. Dan biarkan apa? Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang menentukan. Gitu. Kalian akan ketemu siapa, kesuksesan kalian nanti di mana, kapan? Allah itu tadi yang menentukan. Kita saat ini jalan aja, gambate aja, gerak aja. Karena apa? Kita sehat. Itu tadi, ya. Peluang itu ada di depan. Jadi jangan sekali-kali kalian menutup peluang-peluang itu dengan apa? Dengan keluh kesah, ya. Yang ada, aduh saya bakat, ngapal susah, teman-teman yang lain kok pintar amat. Mindset awal itu udah menciptakan diri kalian, udah mengiyakan diri kalian itu untuk gagal, mengiyakan diri kalian itu capek, mengiyakan diri kalian itu tidak layak untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi pasukan buang jauh-jauh tadi tuh keluh kesah, ya, mengiyakan penderitaan diri kalian, bodoh gitu ya. Kan harusnya nggak boleh ya. Saya itu goblok ya, malah menghina diri sendiri, gimana sih? Ya, harusnya saya mampu, saya bisa. Ketidakbisaan saya hari ini, saat ini, hanyalah karena ini baru. Saya belum pernah, saya belum terbiasa. Teman-teman yang lain bisa jadi mereka start lebih awal belajarnya, jadi mereka lebih bisa. Oke? Ketika teman kalian yang bisa belajar 1 jam mampu, kalian jangan ikut belajar 1 jam. Tambahin belajarnya dari 2 jam, baru kalian bisa paham. Maka jika setiap langkah itu kalian laksanakan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan, kalian bisa lebih pintar 2 jam dari mereka. Saya pastikan itu. Oke? Ya. Jadi jangan selalu menjadi penghayal-penghayal tanpa usaha yang jelas. Oke? Ya, jadi selalulah berusaha dulu, berusaha bertindak, lakukan yang terbaik. Ada kesalahan ralat, saya lakukan yang terbaik. Jangan selalu saya nanti bakal jadi orang yang kaya, saya nanti punya mobil gitu. Tanpa ada tindakan yang pasti. Action dulu. Ya. Siapa sih seorang saya? Biar Prasetyo, kuliah kagak, ya, lulus SMK aja bejo, ya, kata teman-teman saya bejo gara-gara senat aja, rankingnya 1, alhamdulillah, saya waktu itu lulus jadi ranking 1 terakhir, kelas 3 lulus. Wah, bisa pintar berarti, so, nggak ada. Kelulusan saya dulu, saya ranking 1 karena saya ketua senat kalau di SUPM atau ketua OSIS. Polter, bukan polter. Polter adalah yang punya hitam. Ya, kalau saya merah dulu karena saya senang. Karena saya mendapatkan itu tadi, bukan karena kepintaran saya. Saya dapat ranking 1 dan menjadi siswa terbaik di angkatan saya 2006. Saya satu-satu angkatan yang menjabat ketua OSIS 2 periode. Padahal saya kagak jabat. Kenapa? Sampai guru saking percayanya sama saya kelas 3 yang seharusnya ujian fokus dipanggil rapat sama kepala sekolah, sama guru-guru. Kamu tahun ini jabat lagi ketua OSIS. Lah, Pak, emang ketua OSIS yang sekarang gimana? Katanya, saya nggak percaya. Kamu jabat lagi. Saya dipanggil untuk jabat lagi. Karena saya satu-satunya ketua OSIS yang bisa ngehukum teman-temannya yang sesama OSIS. Saya doang satu-satunya. Karena apa? Sebenarnya bukan karena saya hebat ya, bukan karena saya pintar ya, tapi gara-gara saya takut. Jadi saya waktu dulu ketua OSIS itu kan kayak arisan, semua pada nunjuk ke saya. Betapa saya teraniaya, dipilih oleh semua cecunguk waktu itu,
saya jadi ketua OSIS dan saya punya tanggung jawab yang berat saat itu. Jadi kalau ada adik kelas yang ditonjokin, yang digebukin, saya yang dipanggil. Saya yang digaplok waktu itu sama guru. Kamu ketua OSIS digaplok terus. Pak, awasin tuh anak buah kamu tuh. Pada mukulin, pada apa tuh di dalam kantin. Kamu tahu nggak siapa? Saya tidak tahu. Pak, ketua OSIS. Ini benar-benar, saya dari lubuk hati yang terdalam, ya. Itu yang terjadi sama saya. Akhirnya saya bongkol kan, saya bongkok, saya sewot. Akhirnya tolol saya keluar tuh. Ya, jadi harusnya pintarnya keluar, ini malah tololnya. Karena tolol akhirnya apa? Nekat. Ya, tahu kan kalau orang jengkel itu nggak terkendali kan? Itu saya dulu. Wah, itu nggak plok anak sholat, teriak. Itu bangku, meja ya, saya gituin. Wah, karena saya nggak kuat cuman gitu. Padahal saya ekspektasinya sampai ke atas. Atau nggak kuat saya. Karena saya dulu ceking banget letoy. Ketua OSIS. Ya, panggil semuanya, kumpul semuanya. Saya langsung di situ marah-marah sekuat tenaga. Gara-gara apa? Saya disalahin sama guru-guru, saya ditempelin di dalam kantor. Semuanya nggak ada yang lihat gara-gara ulah mereka. Dongkol kan saya. Kalau marah sama guru kan nggak mungkin, malah digaplok lagi saya. Akhirnya saya emosinya saya luapkan ke teman-teman saya itu tadi. Kalian ya, sekarang semuanya turun, push up. Coba OSIS pada tak bawa tali pun semua di kelas pada ngumpul lagi pada baris. Semua OSIS saya kumpulkan, semuanya turun. Konyol, goblok. Langsung ada teman saya, jangan gitu lah, gak enak, dia elek. Kalau di itu kan apa? Kalian gitu ya, ular kalian begini, bisa digaplokin, bisa apa? Bisa digaplokin. Lihat Pak, turun. Kalau kalian nggak turun semua, saya copot tali turun. Silakan. Nih, apa namanya? Jabatan saya keluar dari OSIS. Kalau kalian nggak mau turun, nggak mau ikut perintah saya, silakan. Ada yang kuat? Nggak ada. Akhirnya mereka semua turun. Wow, aku terkejut. Terjadi. Guru-guru lihat. Is. Betul. Semua di kelas, baru kali ini OSIS dihukum semua sama senatnya, sama ketua kelasnya. Gara-gara apa? Gara-gara konyolan yang terjadi itu kan. Akhirnya kan guru-guru percaya, udah semenjak itu yang namanya SUPM ya, sekolah urusan pukul memukul. Itu dari angkatan saya 2006 berubah. Karena setelah itu angkatan 7 berubah namanya menjadi SMK. Angkatan saya namanya masih SUPM dari angkatannya Eko Sacok angkatan 1 sampai saya angkatan 6 itu namanya SUPM, sekolah urusan pukul memukul. Berubah menjadi SMK. SUPM itu ini sekolah usaha perikanan menengah. Ijazahnya model buku gambar. Pas mau dilaminatin nggak cukup plastiknya. Mas, ini saya foto blog kok dipotong nggak cukup mas. Nah ini ijazah apa buku gambar kan? Ukuran kertasnya A3. Buku gambar anak saya agak aneh aja sih ya, jadi agak lucu tuh modelnya, ijazahnya begini, tapi itu ijazah. Mau gimana lagi? Nah terjadilah perubahan itu. Ya, akhirnya saya dipercaya lagi ketika saya kelas 3 yang namanya saya pelajaran setiap guru kan harusnya nulis, nyatet gitu ya. Semua pelajaran di copy sama gurunya. Nih, Mas Epi ini ya materinya udah saya ini, nanti dipelajarin di rumah. Lah, siap bu. Jadi saya belajar untuk ujian di rumah. Ya, tahu kepala sekolahnya udah kamu dijamin lulus gitu aja. Dijamin lulus. Bener pak, saya nggak gimana pak masa. Yang lain ngurusin ujian, saya malah ditanyanya kamu gimana besok urusan kemah. Pak saya mau ujian, Pak saya harus belajar. Udah,
Bapak jamin lulus. Udah kamu urus skema besok. Oh siap Pak, truk udah siap ya. Itu tenda persewaan udah siap semua, siap Pak. Tapi saya tuh masih gini ya, gimana ujian saya gitu masih ragu-ragu. Tapi benar, saya jadi ranking 1. Ya. Gak percaya nanti saya tunjukin raport saya. Tahun 2006, angkatan saya angkatan 6, saya ranking 1 dan menjadi siswa terbaik waktu itu. Saya dikasih penghargaan ya waktu itu kalau di sekolah saya. Ya walaupun saya balik dari Jepang hilang semua. Piagam, eskolat semua ya. Katanya di gondol wedok gak apa-apa. Ya karena rumah saya udah susah. Nah, dari situ sedikit kutipan pengalaman saya ya. Jadi apa ya? Melangkah aja, berjalan aja, saya yakin akan ada hal baik. Ya, dan jujur tetap. Ya, berani jujur, kemudian semuanya pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu udah cukup sebenarnya merem aja, jalan. Bergerak aja. Nggak usah di sini banyak pikiran, oh gimana ya besok? Oh gimana ya PR-nya? Aku nggak bisa. Besok kok hari Jumat, fisik pasti capek banget nih. Kalian belum melakukan besok udah capek hari ini. Betul nggak? Karena kalian sudah berpikir, jadi hilangkan. Hari ini adalah hari ini. Besok adalah besok. Hari ini serahkan pada Ida hari ini. Untuk urusan besok serahkan pada Ida yang besok. Pak, bisa sedikit tahu yang tadi saya ucapkan? Untuk urusan hari ini serahkan pada kalian yang hari ini. Untuk urusan besok serahkan pada kalian yang besok. Udah itu aja, cukup. Jadi nggak usah banyak beban pikiran di sini. Jangan kan itu Iqbal, ini nongkrong di sini udah sampai Shibuya otaknya. Udah sampai Okinawa, udah sampai dimarah-marah sama orang Jepang padahal belum loh Bang. Otaknya udah nyampe sana, capek banget kan? Capek banget. 2 kali kerja berarti. Ya. Ini sekarang udah ngerasa, besok di Jepang lebih kerasa lagi, digaplok soalnya. Betul? Nah, jadi jangan laksanakan metode-metode ini. Tetapi berpikirlah strategi ke depan. Ketika kalian saat ini nggak bisa, pikirin strateginya ke depan. Saya kemarin pusatnya damai ya. Oh, hari ini istirahat total. Ya, harus yang bagus. Makanannya yang mantap. Makan buah sebelum lari, sebelum pusat pas saya minum dulu yang kemarin kayaknya kurang minum tuh. Nah, cari penyebab-penyebab itu, kemudian di-up. Cukup pikirkan strategi itu tadi. Oke, jangan sampai kerja 2 kali melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya buat kalian. Ya, saya pernah ngomong kan, janganlah sibuk terhadap perkara yang tidak ada nyerempetnya kepada kehidupan kalian, kepada upgrade kalian, kepada pertumbuhan kalian. Jangan dipikirin. Betul? Misalnya kalian mikirin cocok tetangga. Cocok tetangga bisa membawa kesuksesan kalian nggak? Nggak ada. Adanya cuma nganu. Nggak ada faedahnya. Ya, jadikan mereka itu sebagai cambuk aja. Kemudian buktikan kalian bisa. Udah gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Udah sekarang? Nah, banyak hal yang perlu kalian pelajari, ya. Banyak hal yang perlu kalian laksanakan. Di saat ini cukuplah bergerak. Jangan banyak berpikir urusan besok, wallahu alam. Sekarang saya akan tunjukkan kualitas diri saya itu. Ya, siapa sih seorang saya? Ya, tadi cuma lulusan SMK doang, nggak kuliah. Siapa sih seorang Eko Satso? Kok bisa dipercaya sama Allah memiliki gedung segini gedenya, bisa berdiri di depan kalian memberikan motivasi? Siapa? Saya adalah orang yang selalu bergerak tadi, junjung tinggi kejujuran, loyal. Ya. Jangan hitung-hitungan pakai kalkulator. Gaji dihitung, ya. Lembur dihitung. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah, doa sebaik mungkin biar Allah nanti yang kasih. Karena yang ngasih itu bukan manusia. Allah lah yang mengetuk hati kecil di setiap nadi manusia itu tadi untuk menggerakkan kalian itu nanti bisa gimana. Saya sama Eko Satso ketemunya gimana? Oh, sama-sama supaya jauh. Dia angkatan 1, saya angkatan 6 tahun ke umur. Nggak kenal. Saya rumahnya Karangasem, dia di sini.
sepisah sungai Kali Keramat. Kenapa coba? Kok bisa ngirim Okinawa? Kan dulu dari laut beda, bukan laut Okinawa kita dulu. Saya bukan naik ke Okinawa. Bisa ketemu Andika Sensei. Kenapa Andika Sensei dulu belajarnya di Wakasu dan menjadi Kensusei Wakasu? Harusnya jadi Kensusei IMM. Ya, karena pintar Andika Sensei. Dia bergabung karena Pak Yusuf. Ketika Allah akan menurunkan bala bantuan tentaranya, datang aja untuk bantu. Atau jadi gede kayak gini. Pak Anamnya, Anam Sensei datang ke sini, dia sampai ngomong, Sensei, misi saya sudah selesai karena saya adalah bala bantuan Allah. Coba saya sampai merinding loh. Udah Sensei nggak usah nahan saya punya jatah lagi. Karena Pak Anam itu agamanya kuat banget, kenceng banget. Jangankan disentuh wali, nggak disentuh saya aja langsung wudhu. Ada lumpur 7 kali. Kalau sama cewek ya, sama saya dikit. Megang-megang nih, ambil tangan kita. Udah bisa habis moga lama. Jelas kan? Jadi bergerak, semangat, jaga kesehatan. Ya, ingat saat ini yang kalian laksanakan adalah untuk melanjutkan mimpi-mimpi besar, ya, yang kalian harapkan itu kan. Ya, ekspektasi itu jangan sampai terlalu besar ya, biasa-biasa aja. Lihat realitanya di YouTube ini, di media sosial. Jangan lihat yang enaknya, lihat yang buruknya dulu, permasalahan-permasalahan. Makanya di Wakasu selalu saya kasih tahu permasalahan-permasalahan yang ada. Ada sensei datang, kasih tahu permasalahan-permasalahan yang ada. Supaya kalian ada image di Jepang itu bukan jalan-jalan kerja, yang berat, penuh sama hal-hal yang berat. Kalian harus lebih siap, fight, gitu ya. Sudah siap? Ya, itu saja mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau saya baca selalu ceria, itu tadi banyak catatan ya terhadap kalian, banyak komplain, itu adalah PR kalian. Bagaimana memperbaiki diri. Mulai malam ini nanti ya. Bobo besoknya langsung Ohayo gozaimasu ya. Ohayo gitu ya. Coba ya, salah satu datang ke kamarnya cowok, senpai ohayo. Tolonglah please, sekali aja semangat. Dikira bisa. Malah nanti mules-mules ya. Nah, coba atau Iqbal nanti. Lantai 14. Tapi habis itu kamu terjun langsung dari kamar. Ya. Semangat ya. Nah, ceria seperti ini ya. Bangun pagi-pagi pokoknya ingat ya bisa hidup. Ayo. Hari ini harus semangat, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya. Sesungguhnya kekonyolan kemarin hanyalah kenelan saat ya. Hari ini semangat gitu ya, seperti itulah pokoknya harus gambar ya, jangan sedih ya. Iqbal ya itu lama-lama gak sedih dan cepat mati. Putus suratnya tuh. Si Iqbalnya gambarin mas ini bacanya ini bukan ini. Gambarin mas, suara lari. Iqbal lagi apa? Mukanya ada masalah, nggak ketahuan. Bahkan nyawa melekat sama udah kecabut nggak kelihatan. Tahu udah koma. Ini kenapa? Bawa rumah Pak, ini udah 3 hari nggak ada nyawanya loh Pak. Bah, mukanya kelihatan amat. Saya pikir masih biasa. Coba gitu. Paham ya? Masih Iqbal, masih gambar ya. Minimal ya. Nah Iqbal itu gitu. Dia pakai saran saya,
Melangkah lari di lapangan. Boleh? Coba kalau Iqbal Senpai dia tidak punya mental yang kuat, saya akan udah pulang. Dia paling, woi, woi, ya, betul nggak? Saya yakin dari semua ke-18 anak Wakasio pun sama. Bisa jadi kalian berpikir kalau saya mungkin saya udah cabut dari sini. Saya udah cabut. Benar nggak? Nah, tidak semua orang diberikan kemampuan yang sama ya. Nah, Iqbal Senpai mungkin kemampuannya kurang, tapi dia punya kemampuan yang kuat ya. Saya harapan saya nanti Iqbal Senpai tolong latihan boxing. Karena nanti di Jepang udah gitu ya. Gambar mas, gambar mas, gambar mas. Ya, nah ini malah seperti itu masih bertahan, saya masih suka lah ya. Ya, minimal kayak gini lah ya. Kalian senyum, ceria, dah. Nanti tahu-tahu nggak kerasa, udah mau terbang, dah. Makasih yo, kan kalian masih lama itu, makasih bentar lagi. Nyawanya, bentar lagi nyawanya. Nah kalau berapa? Hah? 4 Maret ya? Sebulan lagi ini 22 ya? Sebulan lagi persis. Toyama kemarin dibilang kurang lebih 1 bulan lagi ya? Enggak saya. Udah diinfo ya? Oh, belum? Oh iya, kemarin udah ditanyakan kurang lebih 1 bulan lagi COE-nya terbit. Alhamdulillah. Wakasionya yang telat. Karena hilalnya udah terlihat kan bayangan. Prediksi 1 bulan lagi Pak. Ini dari Istiqlal udah melaporkan. COE-nya udah hampir terbit. Kalau yang Wakasio diam-diam baik. 2 minggu lagi aja. Kalau yang Wakasio 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tutup. Migrasi tutup. Ada virus lem. Tahu virus lem? Jadi orangnya pada kan virus lem. Ya mudah-mudahan tidak ada virus-virus yang lain ya yang mengganggu penerbangan kita, amin. Ya. Nah sudah siap. Pokoknya seperti itu. Silakan setelah ini Wari kalian bisa lanjutkan suku Dai, gitu ya. Dilaksanakan gambarnya. Kalau yang wajib ya laksanakan aja saat wajib gitu ya. Kalau yang tidak udah bisa selesai istirahat gitu ya. Itu saja, terima kasih. Susumu garimasu minasan. Arimasen. Susumu garimasu kan? Arimasen. Gambar arimasu kan? Ya. Hai, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.